Mau nggak pemirsa panen ubi jalar, nanam di rumah, ada karung yang tidak dimanfaatkan untuk nanam ubi jalar seperti ini. Pemirsa, kita belajar bareng cara menanam ubi jalar di karung. Ayo pemirsa, biar hasilnya gede-gede, hasilnya banyak pemirsa. Ayo pemirsa. Enak pemirsa, suasana mendung, makan ubi jalar enak sekali. Abang ngopi? Mau pemirsa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu lagi dengan saya Sakyo. Salam pertanian, tetap semangat, jaga kesehatan. Menanam ubi jalar tidak perlu lahan luas, tetapi dengan lahan seadanya itu tetap bisa menghasilkan. Salah satu contoh nih pemirsa. Ini salah satu contoh yang menggunakan karung. Ini karungnya lebih besar. Lebih besar, tanamannya juga semakin banyak, berarti tanamannya bisa menghasilkan lebih banyak. Nah, kalau yang itu yang agak kecil, itu ukuran 25 kilo. Kalau ini yang ukuran 50 kilo, ini belum siap panen karena masih baru. Kalau yang tadi di sana menggunakan karung, di sini menggunakan polybag. Polybag yang digunakan ini ukuran 40. Ayo sekarang kita panen pemirsa. Seperti apa hasilnya kita lihat bareng-bareng. Ayo. Ini yang sudah saatnya panen, kita bawa ke sana biar lebih jelas. Ayo pemirsa. Potator. Wah, nih. Ini ubi jalar atau ubi rambat yang kita mau panen. Ini umurnya 3,5 bulan. Nanamnya pakai karung. Ini ukurannya yang sedang, yang kapasitas 25 kilo. Ayo kita panen pemirsa. Seperti apa? Ayo, Mas, ini Mas, bantuin. Ini saya panen bersama teman kecil saya, teman main saya di kampung sana, ketemu di Jogja. Udah tua-tua. Kalau dulu masih muda, sekarang udah tua-tua. Rambutnya udah putih. Tapi rambutnya putih, tetap semangat. Susah ya? Agak susah. Nah, ini kalau di kampung dulu biasa main seperti ini. Tapi kalau di kampung kita nanamnya nggak seperti ini karena lahan masih luas. Wah, ini dia. Sudah putus dulu. Nah, ini pemirsa. Ini pemirsa. Waduh. Buahnya nih, waduh. Nah, ini pemirsa. Berarti teman saya jauh-jauh dari kampung ke sini nggak sia-sia panen ubi jalar dulu. Nanti kita rebus. Tuh lagi. Oh itu ya. Oh tuh ya nih. Ada habis. Lumayan pemirsa. Nah ini kita bampatkan lagi, kita tanam lagi. Nih, masih bisa ditanam pemirsa, supaya nanti menghasilkan terus menerus. Nanti kita belajar bareng teknik menanam ubi jalar di karung. Biar hasilnya bagus, gede-gede. Lihat ini, cukup buat makan. Satu karung hasilnya segini. Nih berdua, lumayan pemirsa. Ini pakai karungnya agak kecil, tapi kalau yang besar itu nanti lebih banyak. 1, 2, 3, ini loh, ini gede pemirsa nih. Wah, ini kalau untuk makan sendiri udah kenyang ini Pak. 4 yang gede-gede ya, 5, 6, waduh, 7, yang besar-besar 7. Pemirsa, kita belajar bareng cara menanam ubi jalar di karung. Ayo pemirsa, biar hasilnya gede-gede, hasilnya banyak pemirsa. Ayo pemirsa. Ketika kita ingin menanam ubi jalar, media yang harus kita siapkan
tanah, sekam, pupuk kandang, dan arang. Perbandingannya 2, 1, 1, 1. Tanah 2, sekam 1, pupuk kandang 1, arang 1 pemirsa. Tanahnya harus porus, harus gembur, harus bagus. Supaya apa nanti? Itu nanti untuk perkembangan buahnya itu akan lebih bagus. Nah ini kan buahnya di dalam tanah, bukan di atas. Nah harus medianya itu harus porus, harus bagus. Soalnya kalau tanahnya gembur, itu pergerakan akarnya itu akan lebih bagus, buahnya itu cepat gede. Tapi kalau tanahnya padat, buahnya itu akan bergerak agak sulit. Jadi sulit membesar. Kalau ini gedenya cepat pemirsa. Kita masukin tanah yang kita sudah campur, kita aduk, kita masukin ke karung. Seperti ini. Nah, masih ingat nggak Mis? Tapi kalau di kampung nggak kayak gini, nanamnya langsung di sawah. Kalau kita ini berkotaan, nanamnya lahan terbatas menggunakan karung. Tapi hasilnya nggak kalah loh. Besok kalau kamu pulang, nanam kayak gini. Media kita masukkan ke karung, kira-kira separuh lebih kita masukkan bambu. Bambunya kita pecah seperti ini pemirsa. Lah nih. Ketika kita melakukan penyiraman, selain lewat sini, kita lewat bambu. Biar airnya itu menyebarnya itu merata. Kalau di atas saja biasanya nggak sampai ke bawah, tapi kalau pakai bambu bisa sampai ke bawah. Kita masukkan seperti ini. Nah pemirsa, setelah dirasa cukup seperti ini pemirsa, bambunya itu tidak terlalu ke dalam dan juga tidak terlalu ke atas, seperti ini. Nih pemirsa, setelah seperti ini sudah siap ditanam. Ini yang sudah kita panen, kita tanam lagi. Kalau menurut saya ini sudah masuk kriteria. Karena apa? Ini pohonnya masih segar dan buahnya itu banyak. Nah itu salah satu menjadi kunci. Kita lihat indukannya. Kalau indukannya menghasilkan umbi yang banyak, berarti ini bisa menghasilkan yang banyak. Pemilihan bibit pemirsa, ini kalau di ubi jalar biasanya itu ada tunas yang tumbuh dari samping dan masih muda. Contoh seperti ini. Ini daunnya masih muda dan ini tumbuhnya dari samping. Ini kelihatan nih seperti ini. Nah ini kurang bagus untuk bibit. Yang bagus untuk bibit, ini pemirsa, ini daunnya ini sudah tua. Memang masih ada tunasnya, tetapi ini bukan tunas wiwil, tapi ini batang utama. Serasa sudah tua, inilah yang cocok kita tanaman. Nah, di antara ini nanti kita sortir, kira-kira masuk tidak. Tapi kalau tidak masuk, nanti kita ngambil yang lain, tidak apa-apa. Ini bibit yang kita sortir, yang kita pilih sudah bagus, anggap bagus, kita tanam. Panjangnya kira-kira berapa ruas ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekitar 6 ruas, 6 daun itu kita petik. Setelah itu, setelah kita pilih, kita tanam. Untuk atas itu 4 tanaman, yang bawah kita tambahin lagi. Untuk yang bawah kita pakai gunting. Pemirsa, 1, 2, 3, 4. Bawahnya ada lagi 1, 2, 3, 4. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita menanam ubi jalar di karung, di polybag, tentang pemupukan. Tidak dilakukan pemupukan karena pada saat pembuatan media tanam di situ sudah ada pupuk kandangnya. Sampai panen tidak dilakukan pemupukan. Penyiraman kita lakukan kalau kita menggunakan bagor, karung, itu seminggu sekali cukup. Nah, itu dikenyangin sampai basah. Jangan terlalu banyak siram. Kalau nanti banyakkan penyiraman, itu nanti pertumbuhannya hanya di daun, fokus di daun, tetapi di buah itu tidak. Nanti ketika kita panen, buahnya nggak ada, yang banyak itu yang subur malah daunnya.
ada satu hal lagi yang penting sekali kita perhatikan ketika kita menanam ubi jalar. Nah, kalau pada karung, kita daunnya itu biasanya kan menjalar ke bawah. Nah, itu sering-sering kita balik, kita bolak-balik seperti ini. Nah, ini apa tujuannya? Supaya akar-akar yang di batang ini tidak ke bawah. Ini dia berfokus pada akar yang satu tadi, yang di media. Nah, itu nanti hasilnya akan lebih bagus sekali. Panen untuk tanaman ubi jalar ini antara sekitar 3,5 bulan sampai 4 bulan. Nah, ketika sudah saatnya panen, jangan sampai ketika umurnya sudah cukup, ketika daunnya di sini berlubang, mulai ada lubang-lubang, segera panen. Karena kalau kita nunggu sampai berlubang semua, secara otomatis buahnya mesti berlubang-lubang. Rasanya pahit. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Dan satu hal lagi, kita menanam ubi jalar yang menggunakan media bakor, nanamlah pada saat akhir musim penghujan. Kalau kita nanam musim penghujan, curah hujan yang tinggi, nanti fokusnya itu hanya cuma pada daun, tidak berfokus pada. Semoga bermanfaat. Selamat pertanian, tetap semangat, jaga kesehatan. Dadah pemirsa.